Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin membahas pernyataan Habib Taufik Assegaf yang jauh dari kebenaran. Pertanyaannya, apa betul selama penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda tidak punya utang? Tidak. Pernyataan tersebut tidak benar. Selama penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda memiliki hutang yang cukup besar kepada pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, Belanda juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para pejabat kolonial, tentara, dan pemilik tanah yang menjadi pendukung mereka di Indonesia. Hutang Belanda tersebut terkait dengan biaya operasional penjajahan, pembangunan infrastruktur, pengaturan administrasi, pengelolaan tanah, dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Itu salah. Walaupun Belanda memiliki investasi besar di Indonesia selama masa penjajahannya, mereka juga memiliki banyak hutang. Belanda memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri dan mengumpulkan keuntungan yang signifikan dari eksploitasi tersebut. Tetapi mereka juga membutuhkan modal dan dana untuk membangun infrastruktur, mengelola administrasi kolonial, serta mempertahankan kekuasaan mereka di bumi Indonesia. Dalam hal ini, Belanda mengeluarkan banyak pinjaman dari bank-bank internasional dan institusi keuangan lainnya untuk mendanai kegiatan kolonial mereka di Indonesia. Sehingga pernyataan bahwa Belanda tidak memiliki hutang selama penjajahan di Indonesia tidaklah benar, sekalipun itu disampaikan oleh seorang Habib. Berapa hutang Belanda atau VOC pada waktu itu? Pada waktu itu, VOC memiliki hutang yang mencapai sekitar 190 juta gulden. Dipakai untuk apa hutang tersebut oleh VOC? Hutang tersebut digunakan oleh VOC untuk berbagai tujuan. Di antaranya, 1. Perluasan perdagangan. VOC menggunakan hutang untuk memperluas operasional perdagangannya, termasuk membangun dan memperkuat basis perdagangan di wilayah-wilayah yang strategis. 2. Perolehan monopoli. VOC menggunakan hutang untuk membeli atau mengambil alih kompetitor atau saingan bisnisnya dengan tujuan menguasai pasar dan mendapatkan monopoli dalam perdagangan komoditas tertentu. 3. Peningkatan armada. VOC menggunakan hutang untuk membeli dan memperkuat armada kapalnya yang sangat penting untuk mengirim barang dagangan
ke berbagai wilayah di dunia. 4. Pembiayaan ekspedisi. VOC menggunakan hutang untuk membiayai ekspedisi, perdagangan, dan penjelajahan ke wilayah baru dengan harapan menemukan sumber daya baru, mengembangkan rute perdagangan yang menguntungkan, dan memperluas jangkauan perdagangan mereka. 5. Pengembangan infrastruktur. VOC menggunakan hutang untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung operasional mereka, seperti pelabuhan, gudang, dan fasilitas yang diperlukan dalam perdagangan dan logistik. 6. Pembiayaan proyek-proyek investasi. VOC menggunakan hutang untuk membiayai proyek investasi yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, seperti pembangunan perkebunan, pabrik, dan pengolahan komoditas. 7. Pemerolehan sumber daya alam. VOC menggunakan hutang untuk membeli atau mengamankan sumber daya alam yang berharga, seperti rempah-rempah, kayu, dan barang-barang lain yang dapat dijual ke pasar Eropa dengan keuntungan besar. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, VOC melakukan pinjaman kepada individu, bank, atau pemerintahan, dan mengeluarkan obligasi dan surat-surat berharga untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Jadi pengetahuan begini saja sebaiknya Habib harus tahu. Jangan dibandingkan dengan era sekarang. Memang kita tidak bisa lepas dari hutang. Siapa bilang penjajah Belanda tidak mempunyai hutang? Malah sekarang ini ada pernyataan dari Habib yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sekarang hutangnya sungguh luar biasa. Jadi di zaman penjajahan Belanda tidak punya hutang sama sekali, dan itu nyatanya tidak benar. Apa saat ini hutang VOC tersebut sudah lunas? Tidak. Saat ini VOC tidak ada hutang karena perusahaan tersebut telah bangkrut pada tahun 1799. Hutang-hutang VOC pada saat itu telah terselesaikan melalui sebuah proses hukum yang disebut sebagai likuidasi. Jadi saat ini VOC sudah tidak memiliki hutang. Melalui sebuah proses hukum yang disebut sebagai likuidasi. Jadi saat ini VOC sudah tidak memiliki hutang. Maksud dari likuidasi itu bagaimana? Likuidasi adalah proses di mana sebuah perusahaan atau entitas hukum secara resmi dihentikan dan asetnya dijual untuk membayar semua kewajiban dan hutang yang dimiliki. Tujuan utama dari likuidasi adalah untuk menghentikan semua operasi perusahaan, membayar semua kreditur dan pemegang saham, dan membagi sisa aset kepada pemegang saham. Dalam konteks VOC, likuidasi berarti bahwa perusahaan telah menjual semua asetnya, termasuk properti, inventaris, dan investasi untuk membayar semua hutangnya. Setelah proses likuidasi selesai, perusahaan tidak memiliki hutang lagi dan resmi tidak beroperasi lagi sebagai entitas hukum. Dalam hal ini, likuidasi mungkin juga melibatkan pembayaran kompensasi kepada karyawan dan kreditor
yang mungkin tidak sepenuhnya tercover oleh hasil penjualan aset. Proses likuidasi ini dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di negara yang bersangkutan. Lagi-lagi dengan melihat dan dari melihat pernyataan ini, Habib Taufik Assegaf salah besar nyatanya. Belanda punya hutang yang cukup besar pada masa itu dan tidak dapat melunasinya sehingga dinyatakan bangkrut. Sampai di sini kita tahu apa maksud Taufik membandingkan pemerintahan sekarang dengan masa penjajahan Belanda. Kalau Habibnya jahil, bagaimana dengan jamaahnya? Saya jadi miris. Hal yang tidak benar dijadikan dasar sebagai fatwa. Tentunya akan banyak jamaahnya yang semakin bebal. Karena mereka meyakini bahwa yang keluar dari mulut Habib adalah kebenaran. Dan hanya suatu kebenaran yang nyata. Sejarah membuktikan bahwa pernyataan Taufik tidak ada benarnya sama sekali. Hanya ingin menggiring opini bahwa pemerintahan sekarang bodoh dan tidak sepandai penjajah Belanda. Logika yang dibangun Taufik sungguh sesat dan menyesatkan banyak umat. Kasihan pemerintah sekarang menjadi bulian Habib yang jahil. Sampai di sini, masihkah kita percaya kepada Habib yang jahil, yang ingin mendiskreditkan pemerintah sekarang dengan bulian-buliannya yang tidak berdasar, malah jauh dengan sejarah yang sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan kepada Habib yang seperti ini? Tentunya masyarakat harus bertindak tegas dan membawa persoalan ini ke pengadilan, sehingga Habib-Habib yang seperti ini tidak melenggang begitu saja setelah pernyataannya yang bodoh dan menyesatkan. Untungnya masyarakat Indonesia ini pemaaf, selalu berbaik sangka sekalipun sudah seringkali dibodohi oleh para Habib. Mereka yakin tidak mungkin Habib membodohi mereka karena dalam darah Habib mengalir darah Nabi yang tidak mungkin berbohong dan membodohi jamaah pribumi. Walaupun kenyataannya tidak selalu begitu, tapi kita selalu berbaik sangka pada beliau-beliau yang namanya Habib. Terus, bagaimana kita bersikap pada Habib yang selama ini membodohi kita? Bersikap kepada seseorang, apa itu Habib atau yang lainnya yang telah membodohi kita, adalah suatu tindakan yang dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan hubungan kita dengan individu tersebut. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pertimbangkan niat Habib. Sebelum membuat keputusan tentang bagaimana bersikap, penting untuk mempertimbangkan niat Habib dalam tindakan yang dia lakukan. Jika Habib mengakui kesalahannya dengan jujur dan bersedia memperbaiki kesalahannya, mungkin ada kesempatan untuk memaafkan dan melanjutkan hubungan dengan penuh kehati-hatian. 2. Jujur dan terus terang. Penting untuk berkomunikasi secara jujur dengan beliau-beliau, dengan Habib, tentang bagaimana tindakannya yang telah membodohi umat, yang telah membodohi kita, dan dampaknya pada hubungan kita dengan mereka. Berbicara dengan tenang dan terbuka, dan berikan kesempatan kepada Habib untuk memberikan penjelasan atau meminta maaf. Terkadang dialog yang jujur dan terbuka dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki hubungan. 3. Mengatur batasan. Jika beliau-beliau para Habib terus melakukan tindakan yang merugikan atau membodohi kita tanpa adanya perubahan atau penyesalan, penting untuk mengatur batasan dan melindungi diri sendiri.
Ini bisa berarti mengurangi interaksi dengan Habib, menjaga jarak, atau bahkan mengakhiri hubungan jika diperlukan. Menjaga kesehatan emosional dan keselamatan diri harus menjadi prioritas. 4. Maafkan dengan bijaksana. Memohon maaf adalah tindakan yang mulia, namun tidak selalu mudah untuk memberikan maaf kepada seseorang yang telah membodohi kita. Jika Habib dengan tulus meminta maaf dan menunjukkan perubahan atau upaya untuk memperbaiki kesalahannya, kita bisa mempertimbangkan memberikan maaf. Namun ingatlah bahwa memberikan maaf tidak berarti melupakan apa yang terjadi, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari kemarahan. 5. Belajar dari pengalaman. Meskipun pengalaman ini mungkin tidak menyenangkan, kita dapat mempelajari pelajaran berharga darinya. Mungkin kita dapat lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain di masa depan, atau lebih berani dalam mengungkapkan ketidaksetujuan atau batasan kita. Menyadari dan memahami tindakan Habib yang membodohi kita dapat membantu kita melindungi diri kita sendiri di masa depan. Penting juga untuk diingat bahwa setiap situasi dan hubungan adalah unik, dan apa yang tepat bagi satu orang mungkin tidak tepat bagi orang lain. Keputusan tentang bagaimana bersikap kepada Habib yang telah membodohi kita adalah keputusan yang tergantung pada nilai-nilai, pada norma-norma dan kenyamanan pribadi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.